Megawati Soekarnoputri dan elit PDIP hadiri acara silaturahmi kebangsaan di MPR, DPR, DPD RI pada hari ini. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menghadiri acara silaturahmi kebangsaan yang diadakan di ruang delegasi, Gedung Nusantara V MPR, Senayan, Jakarta. Kedatangan Megawati disambut oleh Ketua MPR, Bambang Susatyo, Bamsud, serta pimpinan MPR lainnya. Dalam acara ini, hadir pula keluarga dari Bung Karno selain Megawati, yakni Guru Soekarnoputra dan Guntur Soekarnoputra. Jajaran elit PDIP juga turut hadir, antara lain Sekjen Hasto Kristianto, Wasekjen Adian Napitupulu, Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Ketua DPP Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, serta Capres dan Cawapres yang diusung PDIP di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni raih gelar Doktor Ilmu Hukum. Dalam berita lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, Jakarta. Pada Minggu, 8 September 2024, Ahmad Sahroni diuji oleh Rektor Universitas Borobudur, Profesor Bambang Bernantos, sebagai Ketua Sidang Penguji, serta Hakim Agung Profesor Surya Jaya sebagai promotor. Dalam disertasi yang berjudul Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimum Remedium, suatu strategi pengembalian keuangan negara, Ahmad Sahroni berhasil mempertahankan tesisnya dan dinyatakan lulus dengan nilai cum laude dan IPK 3,95. Rektor Universitas Borobudur, Profesor Bambang Bernantos, dalam keterangannya, mengatakan bahwa Ahmad Sahroni telah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum. Ketua MPR RI, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dalam kesempatan lain, Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, Bamsud, menegaskan bahwa korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas yang membahayakan tidak saja keuangan negara, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan negara dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi haruslah luar biasa. Bamsud juga mengkritisi bahwa upaya pemberantasan korupsi dengan penjatuhan hukum pidana penjara dan denda sebagai subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak efektif dan masih menyisakan polemik atas kerugian negara yang tidak kembali atau tidak sesuai dengan kerugian yang ditanggung negara. Penanganan kasus korupsi di Indonesia. Bamsud juga mengatakan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia masih mengedepankan prinsip primum remedium yang menjadikan sanksi pidana sebagai pilihan utama yang menitikberatkan pada hukuman badan atau penjara bagi pelaku korupsi. Namun, hukum pidana belum berkontribusi secara signifikan terhadap recovery aset. Sebagai contoh, dari 1.218 perkara korupsi baik yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, dengan total 1.298 terdakwa dan perkiraan kerugian negara mencapai Rp56,7 triliun dan nilai suap mencapai Rp322,2 miliar. Ternyata pengembalian kerugian negaranya hanya Rp19,6 triliun. Kesimpulan dalam dua acara yang berbeda, kita dapat melihat bahwa korupsi masih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi haruslah dilakukan secara serius dan luar biasa, agar kita dapat mengembalikan kerugian negara yang telah hilang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam acara silaturahmi kebangsaan, kita dapat melihat bahwa elit PDIP dan pimpinan MPR lainnya hadir untuk memperkuat kebersamaan dan kepercayaan di antara mereka. Sedangkan dalam acara promosi Doktor Ilmu Hukum Ahmad Sahroni, kita dapat melihat bahwa korupsi masih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Indonesia dan harus diatasi dengan serius. Referensi Detik.com 2024, 9 September. Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Ketua MPR Bambang Susatyo. Dengar berita. 2024, 8 September. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni raih gelar Doktor Ilmu Hukum.